hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini adalah modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Nah, berbicara tentang budaya positif itu sebetulnya apa sih? Yang dinamakan budaya positif, Bapak Ibu bisa ada yang memberi tanggapan budaya positif itu apa? Yang dinamakan budaya itu apa gitu? Di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif apa belum? Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi? Contohnya mungkin budaya positif itu seperti apa? Umi bisa memberikan tanggapan sedikit? Kata budaya itu bisa dua Ya. kita ambil dari kata budaya itu segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat tempat atau kalau positifnya jadi kalau kita gabung budaya positif itu kebiasaan yang baik. Ya, betul. Aja. Betul sekali. Budaya positif itu merupakan kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah kita kerjakan ya, atau yang sudah kita lakukan setiap hari, namanya budaya. Nah, kenapa ditambah dengan budaya positif? Supaya budaya yang kita lakukan itu atau kebiasaan yang kita lakukan itu berisi atau ada positifnya seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, nah ini dia konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi untuk selama 60 menit ke depan, inilah yang akan kita bahas tentang konsep inti budaya positif. Nah, mengenai cerita budaya positif, sekolah kita apa sih yang sudah kita kerjakan? Contohnya yang sudah kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Salah satunya itu setiap pagi kita menyambut peserta didik di depan pagar. Itu adalah salah satu budaya positif yang harus kita pertahankan. Kenapa kita menyambut peserta didik di depan pagar? Itulah salah satu motivasi guru untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar bisa lebih semangat lagi datang ke sekolah. Pagi-pagi dia sudah disambut oleh bapak dan ibu guru di depan pagar. Itu adalah ya di depan pintu mau masuk, disambut dan disalam dan disapa dengan ramah oleh bapak ibu guru. Kemudian apa lagi selain itu? Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Kita mengajak peserta didik untuk ya memakai baju seragam yang sudah ditentukan. Berarti itu peserta didik kita itu diajak untuk disiplin ya. Disiplin dalam berpakaian, dalam waktu. Nah, itu merupakan semua itu adalah budaya positif yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nah, sekarang kita lanjut yang pertama tadi, perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bicara tentang profil pelajar Pancasila inilah yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang saat ini kita sudah jalankan, walaupun belum sepenuhnya ya Bapak Ibu, tapi kita sudah menerapkannya di kelas 1 dan di kelas 4. Nah, ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu adalah supaya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Nah, ini dia. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah harapan kita sebagai pendidik untuk bisa menciptakan pelajar Pancasila. Ini ada lagunya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat lagunya? Masih? Bisa kita nyanyikan sama-sama? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagu ini bisa kita buat atau kita terapkan sebelum proses pembelajaran. Untuk apa? Supaya kita bisa memotivasi peserta didik agar dia tahu pelajar Pancasila itu apa yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila itu. Kita mengharapkan peserta didik yang beriman. Beriman itu maksudnya yang mengerti dengan akidah-akidah agama yang dianutnya, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu tentu berkarakter, ya, karakter yang mulia. Seperti apa karakter yang mulia itu? Ya, berkarakter yang baik. Misalnya peserta didik itu saling menghargai, saling menghormati baik kepada guru maupun kepada sesama teman-temannya. Nah, kalau ini tercapai, tidak ada lagi istilah perundungan, bullying. Nah, itu karena sudah anak-anak kita sudah peserta didik kita sudah tanamkan karakter, ya, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Kita mengajak peserta didik ini untuk selalu bergotong royong. Kemudian mandiri dalam segala hal. Peserta didik kita ajak mandiri, terutama dalam belajarnya. Ia tahu mandiri, ia mengerti waktu dan jadwalnya sendiri. Kemudian kreatif. Kita mendorong peserta didik kita untuk selalu berkreatif, memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita ajak, kita dorong, atau kita gali kreativitasnya. Nalarnya itu kita pancing supaya peserta didik kita ini bernalar kritis. Apalagi anak-anak sekarang, peserta didik sekarang ini memang peserta didik yang kritis, karena dipengaruhi oleh berbagai macam teknologi. Zaman sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Anak SD saja lebih pintar dengan kita dalam menggunakan gadget. Baik, kita lanjutkan. Kemudian profil pelajar Pancasila ini itulah ditanamkan dengan project P5. Ya, di situ lebih diterapkan lagi. Nah, ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau selama ini stimulus respon kita itu realitas kebutuhan kita itu sama. Sekarang berubah dia. Realitas itu atau kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing kita berbeda. Masing-masing peserta didik itu berbeda kebutuhannya, tidak sama. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini diterapkan kita itu mendidik peserta didik itu berpusat kepada murid.
bukan berpusat kepada guru. Karena kalau kita kan menganggap murid itu sama semuanya. Kalau pada kurikulum Merdeka ini kita mengikuti kebutuhan peserta didik. Seperti pelajaran apa sih yang disenanginya, atau metode apa sih yang disenanginya, supaya tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu tercapai. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita berbuat demikian? Kita anggap orang itu sama dengan pemikiran kita, sama dengan prinsip yang kita pikirkan. Tidak, ya, kita tidak bisa. Maka kita berubah, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang belajar memahami, kita yang berusaha. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita rubah, bergeser kita. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku setiap peserta didik itu, walaupun perilaku itu salah atau tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi dia memiliki tujuan, sesuatu tujuan yang harus kita ketahui, yang harus kita tanya, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang kita geser pemahaman itu menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa, begitu juga sebaliknya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ketika peserta didik itu tidak melaksanakan sesuatu yang kita arahkan atau sesuatu permintaan yang kita butuhkan, kemudian kita memberikan bujukan. Nah, ini kita geser. Contohnya apa? Misalnya kalau kita dalam kelas, ayo anak-anak ibu, siapkan pekerjaannya, siapa yang siap boleh pulang. Nah, itu suatu bujukan yang gagal namanya. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas itu karena itu tadi. Nah, cepatlah selesai, saya bisa selesai, saya lekas pulang. Nah, itu kita geser. Kita geser menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita mungkin bisa mengajak peserta didik, ayo kerjakan nak. Setelah selesai nanti kamu bisa mengerjakan yang lain lagi. Atau mungkin kamu bisa membantu teman-temannya, atau apa yang bisa membuat kreativitas peserta didik itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kita geser, tidak ada kalah, yang harusnya menang-menang, ya. Model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya kita masuk dalam disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau sudah disiplin itu berarti sudah positif, kan? Disiplin itu berarti sudah mengerjakan sesuai dengan aturan, ya, sudah sesuai dengan aturan. Nah, kenapa harus ditambah dengan disiplin positif? Nah, ini dia. Ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Atau apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pemikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Itu yang akan kita nanti sampai kepada restitusi. Kita tidak boleh menghukum peserta didik. Itu sudah menjadi alternatif terakhir, ya, hukuman itu. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, ini alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita biasa
sudah terbiasa melakukan disiplin karena ada sesuatu yang akan kita tuju. Misalnya kita datang ke sekolah atau peserta didik datang ke sekolah karena takut dihukum, ya. Kemudian kita mungkin sebagai guru datang tepat waktu karena takut dengan kepala sekolah. Nah itu karena berhubungan dengan ketidaknyamanan atau kepatuhan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara, ada yang kenal dengan Bapak yang di layar? Ada? Nah, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Bapak Ki Hajar Dewantara aja mengatakan seperti itu, ya. Harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal namanya, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Ini adalah yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu, ya, untuk menciptakan ekstremisme. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan yang sesuai dengan institusi atau organisasi. Sebetulnya ada lebih dari 3, tapi di sini yang saya tampilkan hanya 3. Yang pertama itu tadi profil pelajar Pancasila, ya, itu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua berasal dari IBO, Primary Years Program, ya, PYP. Ini dia mengisi nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai yang kebajikan yang terdapat di dalamnya. Sementara yang ketiga yaitu 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, IHF. Berisi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Inilah banyaknya nilai-nilai kebajikannya. Kita masuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah merupakan satu kesepakatan yang kita sepakati sehingga menjadi satu keyakinan bagi seluruh peserta didik. Bapak Ibu kan sudah ada buat keyakinan kelas kan? Nah, keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang buat, tapi kesepakatan antara guru dan peserta didik. Peserta didik kita ajak untuk mengeluarkan ide-idenya. Ayo sekarang anak-anak ibu kita buat keyakinan kelas. Coba
apa saja yang harus kita sepakati menurut anak-anak ibu? Mungkin bisa kita prosedurnya itu dengan membagikan kertas ke masing-masing peserta didik. Nanti peserta didik akan memilih, akan menulis keyakinan apa yang akan disampaikannya. Misalnya datang tepat waktu, nah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian tidak boleh berkelahi, macam-macam nanti itu akan muncul ide-ide dari peserta didik. Tidak boleh ejek-mengejek. Nah itu akan kita kumpul nanti setelah kita bagi kepada peserta didik yang mengeluarkan ide dan pendapatnya. Kertas itu kita kumpul, kita terima semuanya, kita tampung semuanya apa aspirasi dari peserta didik. Kenapa harus kita tampung? Itulah cara kita memotivasi peserta didik agar mau mengeluarkan pendapat, agar mau memberikan saran, memberikan ide. Setelah kita kumpul pasti nanti akan ada yang sama, ya, akan ada sama saran dan pendapat dari masing-masing peserta didik. Nah, tugas kita sebagai guru mengambil atau menggabungkan satu keyakinan yang dibuat peserta didik itu yang sama. Nanti baru kita cari keyakinan kelasnya ini. Kalau masing-masing menjawab nih harus datang tepat waktu, berarti itu kedisiplinan waktu. Nanti kita buat. Nah, sudah selesai kita buat semuanya keyakinan kelas itu, barulah kita tampilkan kepada peserta didik. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan kedisiplinan murid, meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Ini harapan kita kalau keyakinan kelas sudah kita buat. Jadi peserta didik itu sudah mengerti dan mengetahui keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ketika dia melanggar keyakinan kelas itu, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi keyakinan kelas itu sebagai apa namanya? Dia sebagai kontrol kita kepada murid, ya, sebagai kontrol kita kepada peserta didik kita. Inilah keyakinan di kelas ini kapan sih kita buat? Kapan bagusnya keyakinan itu kita buat? Ya, saat awal kita masuk. Ya, seperti kita masukkan pengajaran nih. Nah, itu kita ambillah seminggu. Kita ada jeda tuh seminggu waktu pengenalan. Nah, disitulah kita buat. Kita sepakati di situ. Nanti setelah kita sepakati keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk karton misalnya, atau dalam bentuk spanduk. Nanti masing-masing peserta didik memberi tanda tangan, membubuhkan tanda tangannya di situ. Jadi peserta didik itu merasa bahwa inilah keyakinan kelas, inilah yang sudah saya sepakati. Nah, itu akan menimbulkan, akan memberikan motivasi kepada peserta didik kita itu untuk melakukan apa yang sudah disepakati tadi. Ya, apa yang sudah disepakati bersama tadi, dia akan ingat kesepakatan itu. Setelah kita buat dalam satu bentuk karton, nah itu kita tempelkan di kelas kita. Kita tempelkan di kelas kita. Tujuannya apa? Supaya peserta didik itu selalu ingat ya keyakinan kelas tadi itu. Jadi ketika ada peserta didik yang dalam kelas itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, kita sebagai guru tinggal mengingatkan. Loh keyakinan kelas kita. Nah, coba kamu perhatikan keyakinan kelas kita lagi. Jadi makanya saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu merupakan kontrol kita di kelas kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, untuk membuat keyakinan kelas yang positif dan efektif itu ada beberapa tips. Yang pertama itu melibatkan murid dalam seperti yang sudah sampaikan tadi. Jadi bukan hanya guru yang buat,
nanti guru dibuatnya 1 sampai 10, tapi tidak diajak muridnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Kemudian antara 1 dengan 2, kalau seandainya ada hubungan antara 1 dan 2, kita pilih aja salah satunya. Jadi tidak double, tidak ganda keyakinan itu. Kemudian tidak ada kata larangan. Ya, keyakinan kelas itu tidak berisi kata larangan. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas itu: saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini saling menghormati dan menghargai. Ketika peserta didik kita itu tidak menghargai temannya di kelas, misalnya meremehkan kelasnya, kan banyak tuh peserta didik kita itu meremehkan kawannya. Itu berarti dia tidak meyakini Kelas yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Kita tinggal mengingatkan lagi keyakinan kelasnya. Coba kamu baca lagi nak keyakinan kelas kita. Nah, kemudian ketika dia tidak bertanggung jawab, misalnya lupa bawa buku atau tidak mengerjakan tugas, itu merupakan tanggung jawab. Berarti dia tidak meyakini tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Kemudian menjaga kebersihan. Kita sudah membuat keyakinan nih untuk menjaga kebersihan. Ketika ada peserta didik yang tidak menjaga kebersihan, misalnya setelah makan sampahnya dibuangnya aja di situ. Kita tinggal mengingatkan dia, itu keyakinan kelas kita. Nah, kemudian berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang paling penting sekali. Berkomunikasi dengan baik. Kalau anak kita ini kan paling sering kali mulutnya yang tidak baik, ya, suka meremehkan orang lain, ya, perundungan lah namanya. Walaupun dia mengatakan hanya bercanda, banyak tuh peserta didik kita cuma bercanda bu. Nah, itulah kita arahkan lagi. Kita kan sudah buat keyakinan, nah berkomunikasi itu harus baik. Lisan kita jaga, jangan menyakiti perasaan teman. Itu kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika guru menerangkan atau pembelajaran dimulai, peserta didik kan sudah membuat keyakinan tuh harus mendengarkan. Berarti kita tinggal menunjukkan lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Banyak lagi yang bisa kita buat. Ini salah satu contoh yang saya tampilkan. Kemudian yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Apa yang ada di dalam motivasi perilaku manusia ini, yaitu Jan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang itu tadi ya. Kemudian tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal, karena dia tidak ada dalam dirinya, ya, tidak ada dalam dirinya, maka dia membutuhkan motivasi eksternal dari luar. Contoh misalnya peserta didik kita yang sering terlambat, itu mungkin dia tidak ada keinginan dari dalam dirinya, tadi belum mandiri tadi. Jadi dia butuh guru untuk memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut supaya tidak datang terlambat lagi. Nah, itu dia berarti dia mengharapkan motivasi eksternal. Ini dia yang pertama ya, motivasi perilaku manusia yang pertama.
Nah, dan ini merupakan tingkat terendah ya, tingkat terendah. Kemudian lanjut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi tadi. Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam suatu dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, berasal dari luar. Ya, ketika peserta didik kita melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan, itu pun tidak baik. Atau kita memberikan imbalan pun itu tidak baik. Salah satu contoh misalnya, ketika saya misalnya di kelas saya misalnya, saya selalu memberikan misalnya pas memasukkan peserta didik ke dalam kelas, siapa yang rapi nanti dapat hadiah. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti hadiahnya ada. Itu sebetulnya pun tidak boleh juga ya, tidak dianjurkan seharusnya. Kenapa tidak dianjurkan? Karena itu akan membuat peserta didik kita itu tergantung dengan imbalan yang kita berikan tadi. Ya, tergantung dengan imbalan yang kita berikan tadi. Ketika kita tidak ada memberikan imbalan, maka dia akan tidak melakukan apa-apa. Jadi dia masih mengharapkan motivasi eksternal, belum dalam dirinya sendiri. Ketika guru tidak ada di kelas, maka dia pun akan melakukan sesuatu ya sesuka hatinya. Ya, melakukan sesuatu yang tidak benar. Berarti ketika guru ada di dalam kelas, barulah mereka mau melakukan, ya mungkin posisinya tertib, diam, seperti itu kan. Berarti dia masih takut dengan sesuatu yang akan mengontrolnya. Nah, itu berarti masih termasuk bersifat eksternal. Tapi ini tingkat lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu merupakan motivasi yang terburuk. Lanjut yang ketiga. Nah, ini dia yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, dari dalam dirinya sendiri, bukan eksternal. Contoh misalnya peserta didik yang tahu dengan tugasnya, ada tak ada guru, dia mengerjakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya. Kemudian dia bisa menggunakan waktu luangnya dengan baik. Itu berarti ada dalam dirinya sendiri, tidak mengacu kepada orang lain. Ini berarti motivasi internal. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kita sebagai guru pun melakukan sesuatu tugas kita itu harus yang sudah kita pahami. Ya, harus yang sesuai yang sudah kita yakini. Kita tahu dengan tugas kita masing-masing. Jadi tidak perlu ada orang yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sudah kita yakini. Misalnya kita sebagai guru itu harus mengerjakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita. Sebagai pendidik itu apa tupoksi kita? Ya, nah itu harus ada dalam diri kita sendiri. Keluarnya dari dalam diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya inilah yang diharapkan. Motivasi perilaku manusia itu diantara yang 3 tadi itu inilah yang diharapkan. Berasal dari dalam diri sendiri. Ya.
tahu dengan tugas kita sendiri. Selanjutnya, nah ini dia perbedaan antara identitas gagal dengan identitas sukses. Kalau identitas gagal itulah yang hukuman tadi. Itu merupakan identitas gagal karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ketika kita menghukum peserta didik, ini peserta didik kita ini terlambat didatangkan, kita hukum, suruh keliling lapangan 3 kali. Nah itu merupakan satu yang menyakitkan bagi dia. Belum lagi kita mengata-ngatainya lagi, ya mengomelinya lagi, sempat pula keluar kata-kata yang kasar lagi. Nah itu akan membekas di hatinya, ya akan membekas di hatinya. Dia akan ingat, itu akan masuk dalam memori terdalamnya tuh, apa yang kita lakukan tadi itu. Nah kalau di identitas sukses dia itu disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini setingkat lebih tinggi dari hukuman. Konsekuensi itu misalnya kalau perbedaannya ya, coba Bapak Ibu memberikan tanggapan. Kalau seandainya ada peserta didik yang terlambat, kalau kita hukum dia keliling lapangan 3 kali, itu merupakan satu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ini kamu terlambat nih, kamu harus cuci WC misalnya. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Merupakan hukuman. Tapi ketika dia terlambat, karena kamu terlambat nak, berarti kamu harus mengikuti pelajaran kekurangan yang kamu terlambat tadi 10 menit. Berarti ketika kawan kamu istirahat, kamu belum boleh istirahat. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itulah konsekuensi yang akan dikerjakannya. Mungkin anak akan merasa lebih menerima, ya, ketika dia disuruh tunggu di dalam kelas, tidak sama dengan keluar dengan teman-teman. Ia akan menerima daripada kita suruh cuci WC atau keliling lapangan. Nah, yang lebih bagusnya lagi yang mana? Itulah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ini melibatkan pemulihan dan perbaikan. Kesalahannya tadi itu diperbaiki, ya. Dia bisa memperbaiki kesalahannya sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Ini dia restitusi, inilah yang harapan kita yang akan kita capai. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi perilaku manusia, sekarang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita bahas satu-satu ya. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini kebutuhan hidup, bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga,
pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, nah itu termasuk juga ya binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu kebutuhan kita, kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dengan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yaitu yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, ya, bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan yang keempat. Yang kelima, ini dia kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan ya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Banyak ya peserta didik yang seperti itu. Kemudian mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Kemudian mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini dia kesenangan. Kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Yaitu Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini dia 5 posisi kontrol guru. Kita bahas satu-satu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di mana posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini dia pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol. Ini guru ya. Ini posisinya guru nih. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, ya, yang merasa disenanginya berarti, dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini dia posisi teman. Ada negatif dan positifnya. Kalau kita ajak teman, kadang-kadang peserta didik itu menunjukkan yang tidak kita inginkan juga, ya, menganggap guru sepele, ya, melo kata orang Melayu. Kemudian posisi selanjutnya yaitu pemantau. Nah, pemantau di sini, memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir ini dia, posisi manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, itu nanti restitusi nanti ada pada bagian terakhir. Baik, ini dia 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, manajer inilah yang paling tinggi posisinya. Nah, sekarang mari kita saksikan video berikut.
Pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Nampak Mira? kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Gimana Bapak Ibu? Pernahkah kita di posisi seperti itu? Pernah sekali ya. Pernah sekali. Bahkan gurunya tidak memberikan peserta didiknya untuk menjawab. Langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Ya, penghukum. Guru menghukum, malah dah 2 kali keliling ditambah lagi menjadi 5 kali keliling lapangan. Nah, ini dia posisi penghukum sesuai dengan video tadi. Ibu guru tadi itu menghardik dan menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang. Kemudian hukumannya verbal atau fisik. Ya, disuruh lari keliling lapangan basket dari 2 kali menjadi 5 kali. Kemudian dampak posisi penghukum itu apa? Nah, ini dia. Murid menjadi pendendam. Dia akan dendam dengan guru tadi itu. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Misalnya guru olahraga pula yang tadi yang menghukumnya tuh. Nah, tak mau dia guru olahraga lagi. Dendam dia dengan guru olahraga. Inilah dia posisi kontrol penghukum. Kalau kita semua pernah ya merasa di posisi ini. Nah, lanjut. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Aduh, dipanggil lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, di sini ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Cenderung suaranya melembut ya, ibu tadi itu lembut ya. Kalau yang penghukum tadi kan langsung ngegas dia. Ini dia lembut suaranya, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Karena perilaku murid, dia takut disalahkan pula. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Dengan kata-kata apa tadi itu?
Ya, tidak mau dimarah kamu mau ya ibu dimarah kepala sekolah, kamu membuat ibu jantungan lagi katanya kan. Nah, dampak posisi rasa bersalah ini apa? Membuat murid merasa bersalah, akan kena mentalnya ya. Nah, ini merupakan identitas gagal, rendah diri dia dan menarik diri dari lingkungannya. Ini dia posisi kontrol rasa bersalah. Kita lanjut. Nah, ini posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Nah, ini dia posisi teman ya. Suara guru akan ramah ya, seperti teman. Kita pernah juga seperti itu. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru tersebut. Tapi dampak posisi teman ini yang pertama, murid bergantung kepada satu orang. Ada faktor ketergantungan dia dengan guru yang menganggapnya tadi sebagai teman. Dia akan senang dengan guru tersebut saja. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kadang peserta didik ini ketika kita mengajak dia seperti itu, terkadang pada hari itu saja, besok akan diulanginya lagi. Karena dia memanfaatkan perilaku yang kita berikan tadi kepada dia. Nah, ini adalah posisi teman. Ada dampaknya, ada positifnya dan ada negatifnya. Kita lanjut posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini dia posisi pemantau. Sudah mulai meningkat ya. Karena kita mengajak peserta didik tadi itu mengingat tentang kedisiplinan tadi, keyakinan tadi ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak ada emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada murid. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Peserta didik itu diingatkan konsekuensinya kalau terlambat kamu apa konsekuensinya. Nah, ini posisi kontrol yang pemantau. Dampak posisi pemantau ini adalah murid akan menghitung konsekuensi
dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, ya, belum mandiri sepenuhnya dia. Peserta didik pada posisi kontrol guru yang pemantau. Ini yang terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini video terakhir ya, posisi kontrol manager. Pada posisi ini, peserta didik lebih diajak untuk berkolaborasi ya tipanya ya, memberikan pilihan-pilihan kepada peserta didik tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Beda dengan yang 4 tadi. Nah, ini dia posisi manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif. Kan guru tadi bertanya kenapa terlambat, karena tidak menyetel alarm. Kemudian guru tersebut memberikan pernyataan lagi kan, siapa yang bisa membantunya, mengingatkannya. Kemudian guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid tadi, seperti yang di video tadi. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Peserta didik tadi diajak pilihannya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, dampak posisi manajer ini yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi manajer inilah yang kita harapkan, yang bisa kita lakukan ya. Pada posisi manajer, guru dapat menerapkan posisi positif yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer, butuh kesabaran ya, butuh kesabaran untuk menghadapi peserta didik. Apalagi yang peserta didiknya yang banyak beragam karakter yang harus kita tangani. Kemudian perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer, tetapi tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dia. Masuk yang terakhir, restitusi segitiga. Pak Mudas mau permisi.
Silakan. Iya ya, boleh. Nggak apa-apa, nanti boleh. Nah. Oke, hati-hati. Baik, kita masuk pada yang bagian ketujuh, yaitu restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti ini: semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, ini gambar segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, ini ada video lagi. Nah, video ini saya ambil dari LMS. Iya, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Yang banyak beragam karakter yang harus kita tangani. Kemudian perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer, tetapi tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dia. Masuk yang terakhir, restitusi segitiga. Pak Mudas mau permisi, silakan. Iya, boleh. Nggak apa-apa, nanti boleh kan.
Oke, hati-hati. Baik, kita masuk pada bagian ketujuh, yaitu restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti ini: semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, ini gambar segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, ini ada video lagi. Ya. Video ini saya ambil dari PMS. Iya, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video ini, saya kalau menonton video ini seperti melihat diri saya sendiri, seperti cerminan kita, ya, cerminan kita. Video-video yang saya tampilkan ini saya ambil dari LMS, ya, di YouTube pun ada. Nah, yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Apa yang tadi Bapak tadi itu di dalam video tadi? Menstabilkan identitasnya. Dengarkannya dulu anak itu bercerita. Dengan anak itu mulai bercerita kan dengan emosi. Tapi Bapak tadi itu santai. Kemudian dia menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia tidak langsung menyalahkan. Ya, tidak langsung menyalahkan kamu. Tidak seperti itu. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan adalah membuat suatu kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Seperti Bapak tadi itu mengatakan, ya wajar kamu buat seperti itu. Untung kamu hanya seperti itu. Nah, kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Bisa juga kata-kata seperti itu. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita menstabilkan identitas peserta didik yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salahnya itu kita validasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus ke pemikiran proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi kan. Kamu melakukannya bukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Kemudian diajak, bersediakah kamu memperbaikinya? Ini dia memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Bapak tadi kan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Dalam menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian saat perilaku telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan apa? Ini dia. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam menanyakan keyakinan kelas. Ini dia segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan peserta didik. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan
dari pihak anak murid tadi, dari peserta didik tadi. Kemudian perlu dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan, kapan akan mulai memperbaiki masalah ini? Kapan kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Ya. Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi? Jawabnya adalah kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Tidak ya, tidak harus. Ada kalanya kita langsung menanyakan keyakinan kelasnya saja. Misalnya peserta didik yang mencoret meja misalnya, kita tidak perlu melalui dari tahapan yang 1-2, langsung tanyakan keyakinan kelasnya saja. Berarti kita melihat berat ringannya kasus, ya, berat ringannya kasus yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, berarti ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Di sini ada sebuah pantun. Ke pasar kelapa memberi tomat, tomat dimakan bertabur gula. Seminasi berjalan dengan semangat, semoga berkah datang menyapa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, seminasi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru.